Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KB Atok, pada Jumat malam hari ini 8 Desember 2023, KBA kehadiran tamu penting langsung terbang dari Batam. Ini seorang tokoh dari Partai Demokrat yang sudah berada memperjuangkan partai sejak 2 dekade lalu. Kita kenalan dulu. Ini pemirsa pasti sudah kenal. Yang pertama, Abang Aksa Halatu. Ya, Abang Aksa Halatu. AHA, ini namanya seperti nama ketum. Sebenarnya AHY juga. AHY, apa itu? Aksa Halatu, yes. Ada dua kawan yang dibawa, Bang, boleh diperkenalkan? Ya, nama saya John Rida Manik. Yap. Nama saya Jidi Abdi. Ketepatan John Rida Manik itu ketua tim perjalanan prajurit Demokrat Nusantara yang menggelorakan Demokrat dari 2001 sampai 2022 sampai 2022. 2021 2022 100 tahun 3 bulan. Jadi PDN itu yang dirikan Abang. Ya, PDN itu lahir dari asal muasalnya karena kita mengalami yang namanya Kongres Bodong ya, yang dilakukan oleh Bapak Joni Allen Marbun, Pak Maksa Pacual almarhum dan kawan-kawan, begitu juga ada Pak Marzuki Ali, yang mana mereka mendorong Bapak Jenderal Purnawan Mardoko untuk ini bukan merampas Demokrat, tetapi merampas jabatan ketua umum kami. Ya. Jadi tentunya kami sebagai kader, kami harus leaner, ya kami harus protect itu ketua umum kami yang notabene adalah anak pendiri kami, Bapak SBY. Ya, karena apapun ceritanya bagi kami Demokrat, SBY itu adalah simbol, adalah idola yang memang harus betul-betul dijaga dan ya disanjung lah seperti itu. Jadi yang berurusan dengan beliau seperti anak-anaknya bagi kami adalah istilahnya pangeran ya, yang memang harus kami protect lah. Baik. Sebisa apa yang kami bisa. Baik, Bang. Siap. Kita kan terima video Abang beberapa waktu lalu. Itu video yang sangat viral. Sebuah kekecewaan dari seorang kader yang bernama Aksa Halatu ketika Demokrat memutuskan keluar dari koalisi perubahan dan belakangan justru merapat ke Prabowo Gibran. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah Abang selaku kader masih menaruh respek kepada Bapak Pembina, Pak SBY dan Bapak Ketum, Mas AHY? Oke, secara organisasi ya, yang mana Partai Demokrat bagi saya adalah roh yang hinggap dan menyatu di dalam jiwa saya. Secara organisasi, Bapak SBY adalah seseorang yang memang tidak bisa saya lupakan, yang tidak bisa saya hilangkan gitu. Sebagai seseorang yang mengidolakan ya. Namun di dalam persoalan kebijakan ini, di dalam persoalan masalah Partai Demokrat dengan tiba-tiba mengalihkan dukungan dari Bapak Anies Baswedan, tentunya ini mencederai pikiran saya ya. Kalau misalnya para elit Demokrat mengatakan emangnya lu siapa, lu juga siapa gitu. Saya pejuang partai, saya bukan penggembira. Saya pikir 20 tahun saya di situ mengabdi, ini bukan ukuran yang sederhana. Saya kalau diminta untuk harus menjelaskan kontribusi saya yang tanpa punya keinginan menjadi seorang legislatif, eksekutif ataupun pimpinan partai ya, tetapi saya terus saja menggelorakan agar Partai Demokrat itu betul-betul bisa diterima dimanapun saya berada begitu. Jadi dengan keputusan ini tentu ini sangat mengecewakan, apalagi 2001 terjadinya Kongres Lup di Sibulangit itu 2021. Ya, 2021 terjadinya Kongres di Sibulangit itu. Di situ Partai Demokrat sudah mencanangkan berarti sudah punya keinginan siapa kira-kira di pemilu 2024 nanti yang akan didukung oleh Partai Demokrat sebagai oposisi.
tentunya Partai Demokrat berharap orang yang akan didukung itu jauh dari lingkaran istana, jauh dari koalisi rejim ya. Nah, jadi walaupun saya di daerah, tetapi karena saya orangnya memang selalu ingin ikut serta, ingin selalu berperan ya. Nah, jadi saya mendapatkan informasi itu bukan secara sedikit, secara utuh. Artinya Demokrat melirik Bapak Anies Baswedan untuk dijadikan calon presiden ataupun wakil presiden bersama ketua umum kami AHY, dengan harapan Partai PKS yang notabene juga oposisi menjadi satu paket kita, dan kita akan mencari partai lain untuk melengkapi 20% itu ya, yang menjadi ketentuan. Nah, tetapi seiringnya perjalanan itu, makanya saya bersama teman-teman ya, 14 dari 16 orang, 14 orang, kita lakukan itu. Pertama, mengatakan kepada Indonesia khususnya rakyat dari Bali sampai ke Aceh, tidak ada versi Maldoko, yang ada hanya AHY. Kedua, minta doa untuk Pak SBY karena Bapak SBY itu adalah simbol bagi kita dan sudah sepuh. Kita ingin beliau panjang umur agar bisa menyaksikan ketum kita yang mana sebagai anak beliau bisa menjadi pejabat negara, khususnya presiden atau wakil presiden ataupun menteri. Yang ketiga, mengenalkan program-program Partai Demokrat. Serta yang keempat itu sebenarnya, yang ketiga itu udah include, selain mengenalkan program Partai Demokrat, kita juga mengenalkan sosok Anies Baswedan. Ini bukan satu perkataan saya yang saya rakayasa, karena ada saksi yang di sana. Mereka ini bukan keluarga, bukan siapa-siapa, walaupun mereka orang-orang saya. Ketika kami menggelorakan Demokrat, kami bertanya ke masyarakat, ada salam dari ketua umum kami AHY, khususnya masyarakat di daerah ya, di kampung-kampung ya, karena kami banyak masuk ke kampung-kampung. Banyak masyarakat tidak kenal kepada ketum kami AHY. Jadi ketika kami bilang ada salam dari Anies Baswedan, Mas Anies, mereka tahu siapa itu Anies Baswedan, begitu kan. Tetapi ketika mereka tanya, itu siapa AHY, anak Bapak Presiden Republik Indonesia ke-6 Pak SBY, baru mereka tahu, oh AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, jadi dari situlah gemuruh itu muncul. Saya berpikir, ya, kenapa satu hal yang sangat panjang dirasakan seluruh kader. Kita nih linear ya, linear, tegak lurus ke atas. Artinya begini, ketika kami Partai Demokrat sebagai oposisi dari 2014-2019, 2019 ke 2024, kami ini tegak lurus sebagai oposisi yang terus menjadi social control, yang terus memantau apa itu kebijakan pemerintah ya, yang kami anggap tidak pro rakyat. Kami akan bersuara di sana melalui para saudara-saudara kami yang di parlemen, di DPR RI yang 54 orang. Begitu juga para fungsionaris yang ada di DPP atau ya para kader-kader di daerah. Kami akan bersuara, salah satunya persoalan masalah Omnibus Law. Jadi bagi kami, kekuatan pemerintahan itu adalah musuh yang bukan musuh yang berarti ada perang tempur, bukan begitu, tetapi musuh yang memang tidak akan pernah bersama. Saya menyaksikan, saya merasakan bagaimana Partai Demokrat itu betul-betul dibatasi ruang geraknya, seolah-olah kami itu seperti singa yang lapar kepingin daging. Karena sedikit saja kami berteriak untuk rakyat, seolah-olah kami dianggap mencari panggung. Padahal sangat melekat bagi rakyat Indonesia tahu ya, bagaimana 2004 sampai 2014 Bapak SBY itu menjadi presiden. Apapun yang dilakukan oposisi, Pak SBY tidak pernah menggubris kok. Pak SBY membiarkan, Pak SBY memberikan sebuah ruang yang sangat luas kepada mereka oposisi. Ya, bagi beliau sebagai Bapak Demokrasi, ya silakan kalian bersikap. Saya pemimpin, saya pendiri Partai Demokrat yang notabene juga sebagai presiden. Partai Demokrat artinya demokrasi. Beliau ingin mengajarkan cara berdemokrasi yang benar. Ya, tetapi hari ini saya melihat kayaknya Pak SBY tidak demokrasi lagi. Ya, tetapi saya tetap di dalam hati saya, di dalam pendirian saya, SBY adalah orang tua. Hanya saya yang boleh mengkritik ya atas unek-unek dan perasaan saya yang kacau balau. Tetapi orang lain ketika coba menjas, menghukum dengan kata-kata yang tidak elok, saya pasti tersinggung begitu. Ya, jadi saya anggap ketua umum saya
ya terlalu cengeng lah ya. Persoalan yang panjang 9 tahun dia lupakan begitu saja. Lalu persoalan yang kecil ya, persoalan masalah Anies Baswedan tidak koordinasi, tidak konfirmasi terhadap keinginan dari koalisi ya, itu khususnya yang dikomandoi Nasdem dengan mengambil Caimin sebagai wakil presiden. Saya pikir para elit selalu saja mengatakan politik itu dinamis dan fleksibel. Kenapa tidak didinamiskan saja, tidak difleksibelkan saja tentang persoalan itu oleh Demokrat? Jika dikatakan bahwasannya Anies meninggalkan Demokrat, saya pikir tidak. Ketika Anies menggandeng Caimin, Anies tetap menganggap Demokrat itu bagian dari koalisi itu walaupun tidak diikutsertakan. Ya buktinya juga PKS juga. PKS saya pikir sama, punya rasa ketersinggungan di dalam hal itu. Tetapi itu hebatnya PKS, mereka konsisten, mereka punya prinsip. Karena dari awal mereka berpikir negara ini perlu satu perubahan, perlu satu perbaikan, yang mana hanya seorang Anies Baswedan yang betul-betul punya tipikal yang bisa diharapkan publik hari ini. Jadi kecewa saya dasarnya bukan karena ingin viral, ingin cari panggung. Memangnya saya siapa? Saya pikir nggak perlu saya memanfaatkan situasi politik hari ini, Pilpres hari ini, ingin mempopulerkan diri saya, karena orientasi saya berpolitik bukan itu. Politik bagi saya adalah sarana saya untuk memberikan satu kebaikan kepada orang lain dengan cara apapun. Itu tujuan saya berpolitik. Politik bukan menjadi panggung untuk saya mencari sesuatu tempat yang nyaman, mau menjadi pejabat atau apapun, tidak. Karena saya sangat menyadari saya berangkat dari mana. Saya anak jalanan yang sejujurnya saya tidak tahu. Kami tidak punya warisan dari keluarga, dari kakek sampai opa sebagai orang politik. Saya pikir hanya saya sebagai orang politik. Ini artinya politik bagi saya hanya sarana untuk memberikan yang terbaik. Selagi saya bisa berbuat baik kepada Republik ini, walaupun tidak harus dari Sabang sampai Merauke, tetapi di mana bumi dipijak, di situ saya langit saya junjung untuk memberikan hal-hal yang terbaik walaupun tidak maksimal. Bagi saya sudah berusaha untuk berbuat baik. Baik, Bang Aksa. Siap. Di masa-masa yang krusial ya, di akhir Agustus 29-30 itu tahun ini, ada sebagian publik yang tadi juga disebut oleh Bang Aksa, ketumnya cengeng. Nah, publik menilai ini ada dinamika seolah-olah seperti ada yang sedang dianggap berkonflik, begitu konflik. Namun yang dinilai oleh sebagian publik justru dibelain sama bapaknya, bukan seorang ketua umum yang turun tangan untuk menyelesaikan secara dewasa. Nah, jika Bang Aksa misalnya menjadi ketua umum di tengah situasi yang seperti itu, apa pilihan sikap yang akan diambil oleh seorang Aksa Halatu? Saya bukan menyederhanakan ya. Ini kan bukan perusahaan. Kalau perusahaan, seorang direktur tentu ada komisaris. Katakanlah ketua umum saya direktur, komisaris pemilik itu Pak SBY. Ada produk yang memang tidak baik hasilnya yang diproduksi, lalu manajer, para staf, para segala macam di situ di ultimatum untuk menciptakan segala cara agar produk itu menjadi baik. Lalu ada yang tidak mengikut, itu dipecat. Saya pikir perusahaan boleh seperti itu. Ini kan partai politik. Ya, walaupun yang mendirikan adalah Pak SBY, tentunya saya berpikir Pak SBY yang notabene sudah sepuh ya, sebagai tokoh bangsa, seharusnya Pak SBY waktu itu jangan serta-merta mengambil peran untuk mengintervensi. Beliau sudah berani menarik Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai seorang perwira TNI, kecerdasannya, ya, wibawanya, ini semua ada kepada seorang AHY itu. Jadi ketika beliau berani ditarik dari sana untuk pensiun dini, seharusnya Pak SBY sudah berani menerima segala macam resiko. Berarti Pak SBY sudah berani menyerahkan sepenuhnya. Agus, apapun yang menjadi persoalanmu sebagai ketua umum partai, sikapi, ya. Kecuali ini betul-betul urgent, saya akan turun di sana. Ya.
Jadi saya pikir sikap Pak SBY itu ya tidak mencerminkan sesuatu yang sekian tahun saya mengidolakan beliau gitu. Ya. Jadi kalau seandainya saya itu adalah AHY, saya akan merenung dulu, tidak serta-merta saya bersikap dari proses kejadian itu. Proses kejadian Anies Baswedan yang seketika tanpa koordinasi, tanpa konfirmasi mengambil Caimin sebagai bagian koalisi lalu menempatkan posisi sebagai wapres. Saya tidak akan serta-merta mengambil sikap ketika itu. Karena ini kan sudah menjadi keinginan kita sebagai oposisi yang 9 tahun. Masa-masa berakhir mau 1 tahun lagi kita langsung berubah. Kalau memang kenyataannya di sana kita dapat posisi jadi oke lah, jadi tak jadi wapres tak apalah, setidaknya jadi posisi ketua pemenangan. Ya kan, artinya memang betul-betul diberikan ruang, diberikan panggung, dipandang. Tetapi saya melihat tidak seperti itu. Jadi kalau seandainya itu ketum itu saya akan panggil itu ketua DPD, ketua DPC, para tokoh-tokoh partai di daerah saya panggil di acara Silatnas itu, saya tanya satu demi satu. Ini partai, kalian punya hak untuk menentukan sikap dan suara kalian, dan saya sebagai ketua umum dan sekjen juga akan mempertimbangkan dan memutuskan mana suara yang paling terbanyak yang menentukan kemana arah partai kita. Ketum harus mengajari kita menjadi pintar, jangan mengajari kita semakin bodoh. Jangan diajari kita ya kepada sebuah tempat yang menjadi sebuah keinginan beliau sendiri, tak bisa. Jadi itulah konsekuensinya menjadi seorang pimpinan organisasi ataupun partai politik. Harus melibatkan semua instrumen yang ada. Tak bisa kita mengambil keputusan sendiri, apalagi harus melibatkan bapak saya. Karena kita membawa gerbong ini diisi oleh orang-orang yang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kesukuan, beda agama. Jadi kita harus betul-betul memberikan panggung kepada seluruh pengurus fungsionaris daerah itu, mau dari ranting, dari PAC, pengurus anak cabang, dari DPC kota kabupaten, dari DPD. Dudukkan kalau memang benar ini partai adalah milik kita bersama, dan partai itu menganggap bahwasannya akar rumput itu ya, anak ranting-ranting dan PAC itu adalah bagian yang sangat terpenting. Itu ditanya satu persatu di satu ruangan yang besar itu, kemana arah kita dengan sikap ini. Jadi rakyat pun betul-betul melihat dengan kejadian itu ada sebuah transparansi yang dilakukan Partai Demokrat yang betul-betul mengagungkan para pemilik, para penghuni. Jadi mereka pun berpikir, oh seperti ini mekanisme Partai Demokrat ya. Kalau gitu gua mau juga lah jadi kader Partai Demokrat. Karena gua juga dikasih panggung, gua juga dihargai dan dihormati. Kan semua orang masuk ke dalam organisasi atau partai politik semuanya tujuannya sama. Dua tujuan, menambah saudara, meningkatkan taraf hidup. Lalu kalau kita persaudaraan saja sudah baku, sudah nggak bisa kita kemas dengan baik di sana, untuk apa kita berada di dalam satu partai? Lalu mau mimpi tentang mengangkat harkat martabat dan cara hidup kita bersama, persaudaraan saja tidak bisa kita jaga. Saudara sendiri tidak kita jaga, lalu kita mau menyodarakan orang, mau kita demokratkan, cerita mati itu. Jadi ini saya pikir sudah melebar tak kemana-mana ya. Pada intinya saya menyatakan dengan seyakin-yakinnya, apa yang dilakukan ketum tidak membawa satu perasaan. Saya yakin bukan hanya saya yang tergores hatinya. Saya yakin banyak kader-kader dari Sabang sampai Merauke yang mungkin mereka tidak berani atau tidak ingin atau tidak bisa tampil menyatakan sikap itu, kekecewaan itu. Tetapi saya berani, saya mau, dan saya bukan mau bermusuhan kepada Pak SBY dan juga ketum. Saya hanya ingin meluruskan partai ini dibangun untuk kepentingan rakyat. Slogan kita Partai Demokrat adalah berkoalisi dengan rakyat. Ya. Partai ini sangat membutuhkan rakyat. Partai ini bukan ingin menyenangkan segelintir elit, tapi rakyat. Jadi kalau memang betul-betul ingin menang, ya, baik, Abang. Ya harus ada satu perbaikan. Ya, baik, Abang Aksa. Ini kan kalau dilihat dari luar, tampak di tubuh Partai Demokrat seperti terjadi krisis, di mana ada sejumlah kader pengurus yang masih tetap menginginkan perubahan dan perbaikan itu tetap berjalan dengan mendukung Anies Baswedan. Ya, karena itu konsep kita, itu program kita.
perbaikan dan perubahan, perubahan dan perbaikan itu miliknya Partai Demokrat. Nah, bagaimana cara Bang Aksa sebagai kader Demokrat untuk merecovery keadaan yang seperti ini? Jadi yang terakhir ya, ini mungkin yang terakhir. Saya sampaikan kepada seluruh saudara-saudara biru saya, saudara Mercy saya dimanapun Anda berada. Ketika di daerah kabupaten, kota, dan provinsi, Anies Baswedan itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Taruhkan posisi gambar beliau di samping Anda. Saya berdoa atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptaku. Semoga kader-kader Partai Demokrat yang maju ke DPR RI itu ya, semuanya pada terpilih. Dari 54 ini mudah-mudahan 80 kursi yang kita dapat. Saya ini kader, saya ini pecinta Demokrat. Jika ada yang mengatakan memangnya lu siapa, saya tanya lagi, kau yang siapa? Kalau Anda masih menggunakan baju dan KTA lalu sudah meyakinkan diri Anda adalah pejuang, saya lebih dari itu. Ada pertanggungjawaban yang sangat sakral sekali ketika saya mati nanti. Ketika saya mati, malaikat akan bertanya, apa untungnya, apa kegunaan badan yang bersih, ya kan? Badan yang dilahirkan ibu saya, diciptakan Tuhan yang bersih, berani saya buat lambang Partai Demokrat seperti ini. Baik. Ya kan? Artinya apa? Ini bukan sembarangan, bukan hanya mau pamer tato, tetapi inilah sesuatu bentuk ungkapan loyalitas saya terhadap pilihan politik saya untuk Demokrat. Ini saya bertanggung jawabkan sampai mati nanti. Ya. Baik. Kalau bicara perjuangan saya, rekam jejaknya masih ada. Saya nggak perlu takut lah. Kalaupun suatu hari memang ini menjadi satu ukuran saya harus binasa, saya binasa karena ingin meluruskan bahwasannya hari ini saya anggap Demokrat itu sudah bengkok. Demokrat harus diselamatkan. Demokrat harus kembali kepada citranya. Harus diluruskan kembali, harus diselamatkan. Ya. Baik. Itu kata kunci terakhir dari Bang Aksa Halatu. Terima kasih banyak untuk waktunya Bang Aksa. Siap Mas Tulung. Ya. Assalamualaikum. Semoga Anies Baswedan menang. Ya. Pesan yang terakhir ini yang terakhir. Kepada Ketua Umum saya Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, ya, saya tidak akan kemana-mana, saya Demokrat, ya. Tetapi karena ini sudah menjadi sebuah pertaruhan, cuman ini pesan saya. Kalau Anies Baswedan kalah, saya mengundurkan diri dan keluar dan tidak akan pernah mengaku Demokrat. Tetapi jika Anies Baswedan menang, saya mohon Ketua Umumku, Bapak SBY, kembalilah kepada Anies. Saya pikir itu. Terima kasih, bagus sekali.